Ya, jumpa lagi bersama saya Fauzi Ghazali dalam tutorial penggunaan aplikasi koperasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat produk simpanan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini dan centang tanda loncengnya. Oke, saya lanjutkan bagaimana cara men-setting produk simpanan ya. Langkah ini harus dilakukan sebelum Anda mengimpor saldo simpanan untuk penggunaan database awal ya, atau sebelum Anda melakukan input simpanan anggota. Jadi produknya di-setting dulu. Menu setting produk simpanan ada di menu customer service, produk simpanan. Nah, dalam contoh ini produk simpanan sudah saya buat. Ya, ada 3, simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama ya, menu tampilan setting produk simpanan seperti ini. Kita fokus dulu pada sisi kiri atas, yaitu pada bagian produk. Yang pertama kita buat dulu produk, kode produknya. Kode produknya 11. Nama produknya simpanan pokok. Nomor akun, lah ini untuk menentukan rekening atau akun apa yang akan digunakan ketika Anda menginput produk simpanan pokok. Nah, maka di sini kita cari dulu akunnya. Simpanan pokok ada di bagian modal 310 ya, dalam contoh ini ya, 310. Di bagian ini saldo minimum ya, untuk menentukan berapa batas minimum yang harus ada di dalam tabungan atau dalam simpanan pokok. Sedangkan bagian mengendap ya, ini untuk menentukan berapa lama tabungan ini harus mengendap minimal ya. Oke, setelah ke bagian produk kita setting pengaturan yang kedua, yaitu jenisnya ya. Nah, ini simpanan pokok, berarti jenisnya simpanan pokok, kita pilih ya. Di sini ada banyak pilihan, simpanan wajib, sukarela, wajib pinjam, saham, pokok pinjaman, dan rencana ya. Kita pilih yang simpanan pokok. Setiap produk simpanan ini karakteristiknya berbeda ya. Nah, karena kita di sini membuat produk simpanan pokok, maka kita pilih simpanan pokok. Di sisi bagian kanan ya, di sini ada yang aktif kuning, ini harus diisi. Yang pertama untuk menentukan kode setoran. Kalau setoran kodenya apa? Nah, kode setorannya yang mana? Sebelumnya di tutorial yang ke-9 kemarin kita sudah belajar cara membuat kode transaksi simpanan. Nah, itu harus dipilih ya. Kode simpanan pokok, setoran tunai. Nah, kodenya 11. Nah, sedangkan kode untuk penarikan kodenya berapa? Tarikan tunai ya. Pilih. Oke ya. Sudah dipilih. Maka selanjutnya ke sisi bawah.
bagian kiri, yaitu pengaturan jasa. Yang pertama, kode ya, kode untuk jasa apa ya. Yang pertama, menentukan kodenya. Jasa tidak ada ya, simpanan pokok kan nggak ada jasanya toh ya, berarti tidak ada di sini, nggak ada kodenya. Jasanya berapa per tahun? 0% ya. Simpanan pokok kan nggak ada jasanya kan, nah makanya tidak diisi atau diisi 0. Nomor akunnya kemana jasanya ya, ini akunnya ke sini. Cuman karena ini 0 akhirnya ya tidak perlu diisi sebenarnya ya, tapi tetap andai itu ada kodenya, ada jumlahnya, harus diarahkan jasa untuk simpanan jenis ini akan menjadi diarahkan pada akun apa? Beban bunga simpanan ya, pilih ya. Oke, di sini untuk menentukan akunnya. Nah, yang selanjutnya adalah rumus ya, rumus bunganya atau rumus jasanya. Apakah saldo terendah, ataukah saldo harian, atau saldo rata-rata? Ini rumusnya berbeda. Kalau terendah, saldo terendah misalkan dalam 1 bulan, jadi dalam 1 bulan itu saldo yang paling rendah berapa ya, mulai awal bulan sampai akhir bulan, saldo tabungan ini. Nah, saldo itulah yang dikalikan dengan persentase jasanya dalam 1 bulan. Jika saldonya harian, maka saldo rata-rata dalam 30 hari atau dalam 1 tahun ya, karena ini jasanya hitungannya per tahun, kita juga bisa menghitung per bulan, bisa ya. Nah, ini rata-rata dalam 1 bulan misalkan itu jumlah saldonya semuanya dijumlah dibagi 30 lalu dikalikan persentase ya, setiap harinya ya. Jadi ini ngitungnya harian, ini tiap hari berapa saldonya ya. Nah, sedangkan yang rata-rata itu rata-rata, jadi saldo 1 bulan mulai hari pertama sampai hari terakhir 30 dijumlahkan dibagi jumlah hari baru dikalikan dengan persentase ya. Ini rumusnya ya, jadi beda-beda rumusnya, tinggal Bapak Ibu memilih mana yang cocok ya, yang diterapkan dalam koperasinya. Oke, sampai di sini udah ya. Nah, yang bagian selanjutnya di sisi tengah di sini ada biaya administrasi. Biaya administrasi sama untuk kode ini adalah menentukan akun mana yang akan digunakan, kode transaksinya untuk pemotongan biaya administrasi, maka pilih kodenya yang 18 ya. Biaya administrasinya berapa? 0 ya, simpanan pokok kan nggak ada administrasinya. Nah, lalu nomor akunnya arahkan ke akun pendapatan administrasi ya. Demikian juga yang pajak, kode pajaknya apa? 19, pilih. Nah, jumlah pajaknya berapa? 0 ya, nggak ada pajaknya. Akun pajaknya, nah di sini selanjutnya akun pajaknya kemana? Nah, kita masukkan ke pendapatan administrasi dan provisi ya.
sama dengan administrasi di atas. Nah, saldo minimum selanjutnya ini adalah menentukan sampai batas berapa saldo tabungan atau simpanan anggota ini akan dikenakan pajak minimal. Katakanlah di sini 50 juta. Nah, berarti di bawah 50 juta tidak dikenakan pajak. Di atas 50 juta nanti akan dikenakan pajak. Ya, itu artinya ya. Sedangkan di bagian kanan ini biaya Android. Ini kalau Bapak Ibu mengenakan memiliki aplikasi semacam mobile banking ya. Tapi ini khusus koperasi ya. Loh, aplikasi ini apakah bisa digunakan seperti itu? Bisa banget ya, tapi aplikasinya terpisah ya, karena itu dipergunakan untuk handphone ya, untuk handphone. Jadi nanti anggota tinggal download aplikasi mobilenya, mobile koperasinya. Nah, ketika download nanti anggota bisa melihat berapa saldo simpanannya. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan aplikasi semacam ini, nanti dikenakan biaya atau tidak anggotanya. Kalau dikenakan biaya maka harus disetting di sini. Kalau tidak, ya biarkan kosong ya. Oke, sampai di sini langsung lakukan proses simpan. Ya, demikian juga untuk simpanan wajib ya, semuanya harus disetting ya. Nah, ini yang ada bunganya di simpanan sukarela. Nah, di bagian ini ya, di sini khususnya bagian jasa ya, ini jasanya 4% per tahun. Saldonya menggunakan saldo rata-rata ya. Nah, ini kodenya ada semua. Saldo minimum kena pajaknya berapa ya. Kalau 0 ya, 0 berarti tidak dikenakan pajak. Oke, simpan. Begitu seterusnya, tergantung jumlah produk simpanan yang dimiliki oleh koperasi Bapak Ibu. Minimal kan 2 ya, ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, minimal 2, maksimal berapa? Sebanyak-banyaknya ya, macam-macam. Apakah tabungan pendidikan, apakah tabungan rencana, tabungan akiko, tabungan macam-macam ya, tergantung produk yang ada di koperasi Bapak Ibu ya. Nah, begitu cara membuat produk simpanan. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Untuk mendukung saya jangan lupa ya subscribe ya, subscribe. Sampai ketemu lagi di tutorial yang selanjutnya.